Selamat siang para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua ya. Benar ya, pernyataan dan prediksi dari Anies Baswedan terbukti hari ini bahwa proyek IKN Jokowi ini terancam mangkrak di era kepemimpinan seorang Presiden Prabowo. Ini prediksinya namanya benar begitu kan? Ya kita lihat saja realitasnya. Kebijakan seorang Prabowo dengan Jokowi ini berbeda sudah ya. Melihat dengan IKN dipangkas anggarannya sehingga mau bagaimana lagi begitu kan? Progres IKN tidak bisa dipertanyakan. Karena apa? Ya karena kalau tidak ada kegiatan, tidak ada anggaran, ya tidak bisa untuk dilakukan itu. Sebabnya saya katakan, bukan soal menolak atau tidak. Anggaran kita terbatas, mari kita gunakan anggaran itu untuk membangun yang senyatanya dibutuhkan oleh masyarakat di Kalimantan. Salah satunya, bayangkan kami berencana untuk membangun jalur yang membangun kereta api dari Pontianak, Palangkaraya, Banjar, Balikpapan, Samarinda, dan sampai ke atas. Supaya Kalimantan ini tersambungkan. Hari ini Kalimantan itu tidak tersambungkan. Betul tidak? Untuk pergi ke Banjarmasin harus terbang ke Surabaya. Dari Pontianak untuk pergi ke sini harus terbang ke Jakarta. Kenapa? Karena tidak disambungkan satu kesatuan. Begitu transportasi yang tersambungkan, perekonomian tersambungkan, maka kemajuan akan terjadi di Kalimantan. Belum lagi bicara pendidikan. Kita menyaksikan datanya ada puluhan ribu sekolah rusak di Kalimantan. Apakah itu perlu dibiarkan? Itu harus dibangun. Selama kita tidak fokus pada pendidikan, jangan harap masa depan anak-anak kita menjadi lebih baik. Lalu kesehatan. Jadi hal-hal mendasar ini yang menurut saya jauh lebih penting. Saya ingin sampaikan, bagi sebagian orang di Jakarta sering tidak bisa membedakan mana keinginan, mana kebutuhan. Betul tidak? Saya bersyukur masyarakat Samarinda bisa membedakan mana keinginan, mana kebutuhan. Yang kita harus selesaikan segera adalah kebutuhan kita. Keinginan kita punya macam-macam, tapi bereskan dulu kebutuhannya. Dan saya percaya bila kebutuhan dasar itu dari mulai pendidikan, kesehatan, mobilitas, transportasi, lingkungan dibereskan, insya Allah Kalimantan akan maju, rakyatnya akan merasakan kesejahteraan. Makanya dengan adanya seperti ini, masyarakat begitu kan ya, melihat bahwa ternyata benar ya prediksi Anies Baswedan ini. Jangan-jangan ya bisa saja IKN ini dilanjutkan mungkin ya 10 tahun yang lalu. Ya sama aja di situ. 1 tahun saja kalau tidak ada progres di situ ya para tumbuh-tumbuhan sudah mulai muncul begitu sehingga menjadi hutan lagi. Kalau sudah jadi hutan lagi ya mau gimana begitu. Ya sepertiga dari mangkrak lah. Orang pasti membicarakan soal-soal kayak gitu. Nah inilah yang kemudian kita lihat benar ya saat debat Anies Baswedan dulu begitu kan ya. Bagaimana soal-soal Anies Baswedan begitu kan yang akan membangun kereta cepat ya dibandingkan kereta api dibandingkan dengan membangun IKN. Karena apa? Karena masyarakat Kalimantan ya tidak lagi mulai ya dari membangun kereta cepat mulai dari Pontianak ke Balikpapan itu sangat luar biasa dan itu sudah diakui begitu kan oleh Anies Baswedan. Lebih ya manfaatnya lebih terasa. Coba kita bayangkan, kalau kita naik pesawat mau ke Banjarmasin itu harus lewat Surabaya dulu begitu kan ya. Mau ke Pontianak ya kita harus ke Jakarta dulu begitu. Jadi artinya apa? Artinya kalau ini dibangun kereta api maka yang jelas dari Pontianak terus kemudian ke Balikpapan itu sudah dirasakan oleh masyarakat. Dan inilah yang kemudian dilakukan oleh sosok Anies Baswedan. Dan tidak hanya itu. Daripada membangun IKN, ya Anies Baswedan ini ingin membangun bagaimana sekolah-sekolah yang kemudian ya terkendala begitu di Kalimantan. Dan itu sebagai manfaat. Artinya beda memang kelas pemimpin itu kan berbeda-beda. Prabowo ya banyak orang yang optimis dulu begitu kan ya sebelum menjadi pemimpin terpilih menjadi presiden. Tapi setelah terpilih presiden nampaknya
Ya, hanya itu aja mereka dianggap 11-12. Nah, dengan adanya seperti ini, ya masyarakat bisa menilai lah mana yang baik dan mana yang tidak. Walaupun Prabowo sudah menjadi gonjang-ganjing hari ini, sudah didemo besar-besaran, pada kenyataannya tanda-tandanya begitu kan. Tanda-tandanya Anies Baswedan ini pernyatanya ya nampaknya benar begitu kan ya. Kata Anies Baswedan apa? Jangan-jangan IKN ini ya bukan keinginan, bukan kebutuhan, tapi keinginan. Keinginan siapa? Ya para oligarki. Makanya tidak heran ketika masyarakat hari ini begitu kan yang menuntut untuk mengadili Jokowi turun ke jalan, demo di depan istana begitu kan, teriak-teriak hidup rakyat, hidup rakyat. Bukan seperti Prabowo begitu kan, hidup Jokowi, hidup Jokowi. Ngeri pada akhirnya, bos. Ya, ngeri ini. Ini mau dibawa kemana negara kita kalau sudah seperti itu begitu ya? Kalau saling balas budi begitu kan? Ya sampai kapanpun tidak akan maju negara kita. Mau efisiensi, silahkan, tidak ada masalah. Itu bagus begitu kan. Tapi yang namanya pendidikan, kesehatan, ya berpihak kepada ada, jangan dipotong lah ya. Dampaknya juga kena ini. IKN itu bukan soal menolak atau tidak. Anies Baswedan mengatakan anggaran kita terbatas. Mari kita gunakan anggaran itu untuk membangun yang senyatanya dibutuhkan oleh rakyat Kalimantan. Wow, ya ngeri-ngeri sedap. Coba kita baca begitu kan apa yang disampaikan Anies Baswedan. Jangan-jangan ini benar, bos. Anggaran itu sudah menipis dan bahkan sekarang ini anggaran IKN ini sudah dipotong. Apa yang mau menjadi progres di situ begitu, ya? Jadi memang kata Anies Baswedan ya nampaknya ini benar begitu kan. Makanya terbukti begitu kan ucapan-ucapan Anies Baswedan dan prediksi Anies Baswedan soal IKN ini. Siapa yang harus minta pertanggungjawaban? Ya Jokowi lah. Banyak sekali kritikan-kritikan itu ya. Bahkan ya coba kita baca lagi komentar dari netizen ya. Skala prioritas IKN bukan skala prioritas utama, tapi skala prioritas utama adalah kemakmuran rakyat Indonesia, betul. Dan sekarang kita lihat saja ya, bahwa negara kita diambang kebingungan ya. Karena apa? Karena di era Prabowo ini begitu kan ya, ketika pemotongan anggaran sebagai efisiensi di situ begitu kan. Ini sosok Prabowo ini membutuhkan ratusan triliun begitu kan. Salah satu yang menjadi program ambisius dari seorang Prabowo begitu kan, yaitu adalah makan siang bergizi gratis ini. Kalau bisa adalah semuanya begitu kan. Tapi kalau tidak ada pengawasan yang di bawah ya, takut ada kong kali kong dan sebagainya, percuma aja begitu. Di negara kita semakin banyak ya program-program itu, semakin banyak pula ya orang-orang yang korupsi di dalamnya. Coba kita akan buktikan aja nanti ya. Jadi secara tidak langsung begitu kan, ini penting sekali bagi seorang presiden ya untuk melihat ya pendidikan harus menjadi prioritas, kesehatan harus menjadi prioritas, ekonomi harus menjadi prioritas. Kalau yang lain-lain membangun ini membangun itu ya belakangan. Kalau ya rakyatnya sejahtera dan adil di situ, maka saya kira akan gampang seorang presiden akan dicap sebagai bisa ya menangani rakyatnya sendiri. Tapi kalau tidak, ini gimana? Sehingga menjadi spekulasi begitu kan. Artinya kalau di negara-negara lain sudah berlomba-lomba bagaimana membuat inovasi, di negara kita ya malah berlomba-lomba untuk ya satu begitu kan ya, memberikan apresiasi kepada presiden sebelumnya. Berlomba-lomba ya jilat sana sini begitu pada akhirnya. Coba kita baca ini. Prediksi Anies terbukti proyek IKN Jokowi terancam mangkrak di era Prabowo ya. Mari kita baca. Pernyataan Anies ya saat kampanye Pilpres 2024 soal pembangunan ibu kota Nusantara atau IKN ya kembali viral. Dalam video tersebut, Anies yang menegaskan bahwa pemerataan pembangunan seharusnya difokuskan pada kota-kota yang sudah ada, bukan dengan membangun kota-kota baru di tengah hutan. Ini pernyataan Anies Baswedan lah ya. Jadi sehingga orang-orang akan melihat begitu kan ya, ternyata prediksi-prediksi Anies Baswedan ternyata benar begitu kan, dibandingkan dengan ya presiden-presiden yang lain begitu kan ya, atau calon-calon yang lain. Bahkan tidak hanya itu, Anies Baswedan juga menyoroti bagaimana keterbatasan anggaran negara ini dalam mendukung ya mega proyek tersebut. Kini kabarnya begitu kan ya, pernyataan dari Anies Baswedan ini tampaknya mulai terbukti satu persatu. Mulai terbukti.
Ya, sehingga kebijakan-kebijakan efisiensi anggaran yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto begitu kan ya, berimbas pada pemblokiran anggaran pembangunan IKN. Yang akibatnya proyek-proyek yang digagas oleh Presiden Jokowi tersebut begitu kan ya, terancam mangkrak. Bisa saja akan terancam mangkrak. Kalau sudah terancam mangkrak ini gimana, Bos? Anggarannya sudah dipotong sana sini. Efisiensi ya oke lah begitu kan. Ya nggak ada masalah, ini bagus sebenarnya. Tapi jangan sampai ya Prabowo ini memangkas begitu kan ya pendidikan dan kesehatan di situ. Ini lama-lama ya bisa-bisa UKT-nya bisa mahal, beasiswa sudah tidak ada begitu kan ya. Karena ini menjadi investasi bagi aset bagi mereka begitu. Jadi artinya secara tidak langsung ini apa namanya pembangunan IKN ini bisa saja karena ini adalah ambisius seorang Jokowi yang berisiko tinggi begitu kan ya, maka kemudian pembangunan ini tampak tidak ada nanti prospek atau progres ke depan begitu. Seperti apa IKN ini? Nah, ini yang kita lihat. Makanya tidak heran ketika pernyataan-pernyataan itu muncul di berbagai berbagai media begitu kan, bahkan para pengamat menilai bahwa keputusan memindahkan IKN ini tanpa perencanaan yang matang itu membuat proyek-proyek Mercusuar ya seperti IKN ini sulit realisasi. Bahkan di situ agak-agak gimana seorang Jokowi begitu kan. Karena kabarnya ada investor asing banyak ngantri begitu. Tapi pada kenyataan sekarang kok bisa anggarannya sudah dipotong begitu kan. Gibran saja mengatakan anggaran untuk IKN itu hanya diambil 20%. Tapi katanya nyatanya begitu kan. Itu lebih bahkan 80% begitu kan. Ini kan logikanya gimana? Oke, mungkin itu ya yang kami sampaikan. Ya, tonton dulu channel Hot dari Podcast Rakyat ini. Jangan lupa di-subscribe.